itu saja, dengan tidak menyalahkan amalan orang lain, tetapi kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dalam tarekat Qadiriyah yang dulu pernah kita pelajari, gitu ya, mengamalkan zikirnya itu dari bawah pusat. Ilaha illallah, mengisi latifah 7. Yang kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah khalisan mukhlisan, khalis mukhlis, membersihkan dan dibersihkan. Jadi kita zikir itu membersihkan, la ilaha illallah, itu langsung mengisi latifah 7. Dengan kalimah la terlewati latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Kalimat ilaha melewati latifah khafi dan latifah ruh. Begitu nyebut illallah melewati latifah sirri dan latifah qalbi. Nah, dengan kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu untuk mengisi latifah yang ke-70 jasad. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan dahsyat, suara keras. Nah, ini salah satu ciri dari tarekat Qadiriyah. Bisautin qawiyyin wa darbin syadidin, suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah, dengan dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari, suara dipekikkan tapi dagu dicacahkan ke dada sehingga pekiknya sampai ke dalam, hingga terasa panas di jantung kita itu. Nah, jadi la ilaha illallah. Jadi kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan zikir tarekat Qadiriyah. Nah, ini cara pelaksanaan zikir. Jadi sebenarnya ya silahkan saja mau zikir yang yang hasanat atau zikir darajat, tapi itu tadi, kalau zikir hasanat kita hanya mengharapkan pahala, imbalan saja. Tapi untuk membersihkan hati, memecahkan hati yang keras, ini susah. Makanya walaupun sudah bertahun-tahun kita zikir itu, yang namanya keras hati nggak pecah-pecah. Ya, nah. Kadang-kadang kan hati ini kan keras, Pak, lebih keras daripada batu. Udah tahu kita ada azan hayya 'ala shalah, tapi jojong aja kita main, nggak ada tersentuh hati kita ini mau salat itu ya. Nah, kenapa ya? Hati yang masih keras tadi. Udah tahu, udah kedengaran as-salatu khairum minan naum, tapi masih enak juga narik selimut itu. Nah, kenapa ya? Itu yang hati yang keras tadi. Ya dah. Jadi untuk memecahkan hati yang keras itu ya pakai zikir dengan menggunakan metode tadi. Nah, ciri-cirinya kalau hati yang keras itu sudah mulai pecah, ya, ciri-cirinya biasanya cengeng, Pak, gampang nangis. Fanfajarat min husnata asyarata aina, fadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, dipukul dengan keras ke batu yang keras tadi. Mana batu keras? Hati yang keras. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke seluruh kujur tubuh kita. Begitu mata air yang mengalir ke sekujur tubuh kita, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
apabila disebut Allah tersentuh perasaannya. Nah, ada getaran. Getaran itu bukan menggigil, bukan, ada ketersentakan hati. Hayya 'alas shalah. Nah, begitu disebut ada hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, mulai tergerak hatimu melaksanakan, tersentuh. Kesibukan apapun kita tinggalkan. Nah, itu sudah ada getaran jiwa, ada ya. Ada lagi yang mengalir ya sampai ke mata. Nah, begitu sudah menyebut Allah, maka saya bilang tadi cengeng. Kadang-kadang baru mendengar orang baca Al-Quran, gitu ya. Membaca orang mendengar kita orang bersolawat. Kadang-kadang kita nonton TV ngelihat Ka'bah itu orang tawaf di Ka'bah, netes air mata nggak terasa. Nah, kadang-kadang kita sebut zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kerasa tak terasa air mata meleleh membasahi pipi. Nah, ini artinya batu yang keras tadi sudah mulai pecah, dia sudah mengeluarkan mata air. Nah, itu salah satu ciri kalau ya kekerasan hati itu tuh sudah mulai lunak dengan zikir itu. Nah, sering cengeng, sebentar nangis, gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah tinggal kita milih mau zikir yang seperti apa kita pakai. Boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk meningkatkan derajat diri kita dan meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah, tentu kita menggunakan zikir yang darajat, yang menggunakan metode, dan itu yang punya silsilah atau sanad. Nah, kalau bisa kita ngamalkan zikir la ilallah itu yang pakai sanad. Bapak ngambil zikir ini dari mana? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambilnya dari mana? Dari C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya zikir tarekat. Nah, zikir tarekat. Zikir tarekat itu artinya zikir yang menggunakan metode. Ada. Nah, zikir ini disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ya, Jibril alaihissalam berkata, apa kata Jibril? Ma nazaltu bi kalimati a'zama min kalimah la ilaha illallah. Tidak pernah aku turun ke bumi ini dengan membawa kalimah seagung kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi saya tidak pernah turun ke bumi ini membawa satu kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling agung. Ya. Maka disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling agung, ya. Di dalam hadis itu disebutkan ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling agung kalimat yang kusampaikan dan juga disampaikan oleh Nabi sebelum aku, kata Rasulullah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang teragung dari semua kalimat. Bahkan di sini wa biha qamatis samawati wal ardh. Ya, disebab kalimat itulah berdirinya bumi dan langit. Tanpa kalimat itu bumi dan langit tak akan ada. Ya. Dengan kalimat itulah adanya gunung, bukit, pepohonan, daratan dan lautan. Dan kalimat itu. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, kalau saja bumi dan langit serta isinya ditaruh di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah,
Itu keagungan kalimah la